Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya ingin mereview atau memberikan penjelasan berdasarkan pengalaman saya menggunakan Windows 10 di netbook Asus X201. Apakah Windows 10 itu cocok kita gunakan di Asus X201, di mana Asus X201 ini RAM-nya hanya 2 GB dan tidak bisa di-upgrade. Ini berdasarkan pengalaman saya, sehingga teman-teman bisa menentukan. Contohnya apabila teman-teman ingin membeli netbook Asus, lalu menginstal OS apa yang tepat untuk netbook tersebut. Itulah tujuan saya memberikan tutorial ini atau membagikan pengalaman saya. Oke. Windows 10 sebenarnya bisa berjalan di netbook Asus X201 ini. Bisa berjalan. Bahkan bisa melakukan proses editing video. Meskipun itu lemot. Nah, dia jadi lemot ya. Karena RAM-nya tidak bisa di-upgrade. Dia RAM-nya itu RAM internal. Hanya sebesar 2 GB dan tidak ada slot untuk upgrade RAM-nya ya teman-teman. Itulah Asus X201. Jadi apakah Windows 10 rekomend atau tidak apabila diinstal di netbook Asus X201 ini? Oke teman-teman, pertama kita lihat. Saya membuka Windows Explorer. Nah, lumayan sih, lumayan bekerja. Lumayan ya. Setelah itu saya coba membuka DXDiag untuk melihat spesifikasi dari netbook ini, netbook Asus X201. Saya ketikkan DXDiag ya teman-teman. Oke, tunggu. Lumayan, artinya untuk menampilkan DXDiag pada Windows 10 di netbook Asus, nah lumayan agak lama ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat ya teman-teman, dia diinstal, padahal ini diinstal Windows 10 yang 32 bit teman-teman. Modelnya dilihat X201EP. Nah, prosesornya Celeron 847 1,1 GHz dengan memori 2048 MB. Jadi memori ini adalah memori tanam teman-teman ya, biar teman-teman tahu. Nah, dia ini memori tanam, tidak bisa di-upgrade memorinya karena tidak ada slot RAM-nya. Jadi dia cukup hanya maksimum 2 GB. Ini saat ini yang diinstal Windows 10 ya teman-teman. Nah, coba kita masuk ke device manager. Masuk ke device manager. Nah teman-teman, membuka device manager ya lumayan agak lama ya teman-teman di Windows 10. Lihat, di sini device manager semua lancar. Tidak ada driver. Tujuan kita membuka device manager melihat driver. Apakah drivernya ada tanda seru teman-teman atau tidak? Di sini ternyata drivernya bagus semua. Ada kamera, artinya kan kameranya berjalan normal. Ada Bluetooth berarti normal. Itu baterai. Ada Bluetooth. Nah, ada network adapter. Networknya di sini jalan teman-teman sebenarnya ya. Jalan ini teman-teman. Nah, ini ada prosesor informasinya juga. Nah, device manager ini port, kita lihat port USB, port Universal Serial Bus Controller. Nah, itu teman-teman lihat. Ini tidak ada tanda seru teman-teman. Jadi harusnya berjalan lancar. Waktu sebelum diinstal Windows 10 di netbook Asus X201 ini teman-teman, semua berjalan normal. Port berjalan normal, touchpad berjalan normal. Jadi artinya sebenarnya pada saat dia sebelum install Windows 10 dia Windows 7.
dia berjalan normal. Port-port USB berjalan normal. Nah, di Windows 10 setelah kita install di Windows 10, di sini terlihat dari driver berarti hardware-nya bekerja normal karena tidak ada yang tanda seru. Jadi semua hardware berjalan normal ya teman-teman dari device manager. Tapi ternyata teman-teman, kadang-kadang pada netbook Asus X201 ini, Asus touchpad-nya bermasalah teman-teman. Jadi kadang-kadang itu drivernya hilang. Jadi touchpad-nya tidak bisa digunakan. Ini dia teman-teman. Ini yang saya sorot ya. Asus touchpad. Ini tiba-tiba tanda seru teman-teman. Waktu di Windows 7 tidak pernah sama sekali terjadi touchpad-nya tidak berfungsi. Jadi setelah diinstal Windows 10 teman-teman, ini touchpad-nya kadang-kadang tanda seru. Setelah itu gimana saya mengatasinya? Saya coba install driver lagi. Dan dia normal lagi seperti ini. Nanti ini kadang-kadang mau tanda seru teman-teman ya. Tapi ini kebetulan tidak. Nah, itu yang pertama. Pada saat Windows 7 di netbook ini normal dan dia berjalannya lancar. Nanti bisa saya review lagi pada saat dia Windows 7. Saya install Windows 7 ya teman-teman. Nanti saya review lagi. Nah, jadi ini kadang touchpad tanda seru drivernya sehingga driver tidak berfungsi. Lalu kita install lagi driver touchpadnya dan dia berjalan normal seperti ini. Dia tidak tanda seru teman-teman. Dia berjalan normal. Nah, yang paling aneh waktu di Windows 7 itu port USB 3.0-nya ada. Ini kan memiliki port USB 3 biji teman-teman. Ada port USB 2.0 2 biji dan port USB 3.0. Nah, jadi port USB 3.0 di sini tidak berfungsi tiba-tiba. Padahal di sini lihat teman-teman, USB-nya itu normal semua ya. Tidak ada yang tanda seru drivernya. Semua drivernya aktif. Artinya harusnya port USB 3.0 berfungsi dengan baik. Tapi pada saat ini di Windows 10 di Asus ini, Asus X201, port USB 3.0-nya tidak berfungsi ya teman-teman ya. Tidak berfungsi. Ini pengalaman saya. Yang sebelumnya di Windows 7 dia berfungsi. Nah, saya ada rencana untuk mengembalikan OS Asus ini ke Windows 7. Dan saya ingin melihat apakah masih tetap berfungsi atau tidak USB 3.0-nya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi dari driver dilihat USB 3.0 tidak berfungsi, touchpad kadang tidak jalan, drivernya itu kadang hilang. Padahal pada saat di Windows 7 tidak pernah sama sekali. Nah, itu dia. Nah, kita bisa lihat dari menu setting, pengaturan. Saya ingin melihat Windows update-nya. Ini sebenarnya Windows update-nya jalan. Nah, ini ya agak lemot ya teman-teman. Karena dia hanya memiliki RAM 2 dan tidak bisa di-upgrade. Nah, ini kita Windows update. Jadi teman-teman, Windows update-nya ini sudah Windows update yang terbaru ya teman-teman. Dia sudah terupdate. Satu lagi, dia ini tidak bisa masuk ke Windows 11 ya teman-teman. This PC doesn't currently meet the minimum system requirements to run Windows 11. Jadi dia ke Windows 11 dia ini tidak bisa teman-teman. Karena sudah ada peringatan warning. Nah, sebenarnya kita bisa lihat juga dari ini, dari DXDiag ya. Ini, belum ya. Ini terchecklist sempurna ya, karena sudah terupdate teman-teman. Nah, ini dari DXDiag-nya udah Direct 12 ya. Direct versionnya Direct 12 teman-teman.
Oke, sorry. Nah ini dia lama sekali asal mengaktifkan, kita mengklik sesuatu tampilnya agak lama. Ini agak lama ya teman-teman. Artinya ini sudah Windows update-nya aktif dan sudah terbaru, tapi tetap saja, dan driver tadi dari device manager tadi teman-teman, drivernya sudah bekerja dengan baik semua, tetapi kadang-kadang driver touchpad itu hilang. Kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Setelah kita install dia normal, kalau dia hilang tidak normal. Dan port USB 3.0-nya itu tidak berfungsi ya teman-teman. Padahal di sini drivernya normal. Nanti saya coba review di Windows 7 teman-teman. Oke, karena saya coba nanti install lagi ke Windows 7 teman-teman. Jadi kesimpulannya apa ya teman-teman? Ini menurut saya, yang pertama, tipe Asus X201 itu memiliki harddisk yang slim ya teman-teman. Harddisk slim yang paling tipis, dia slimnya seperti SSD. Oke. Kedua, dia memiliki RAM tanam hanya 2 GB. Kita tidak bisa mengupgrade RAM-nya. Yang ketiga, saran saya, jangan gunakan Windows 10 di Asus X201 yang 11,6 inci layarnya, karena RAM tidak bisa di-upgrade ke 4 GB atau ke 8 GB. Kalau hanya 2 GB, teman-teman bisa lihat itu dia agak lemot karena RAM tidak bisa di-upgrade. Yang keempat, itu kadang kinerja hardware-nya kadang berfungsi, kadang tidak. Nah itu ya teman-teman, kadang drivernya hilang, kadang tidak, padahal Windows Update juga sudah terbaru. Jadi saran saya, menurut saya ya, Windows 7 lebih rekomen diinstal di Asus X201 EV yang RAM-nya tidak bisa diupdate. Ada sih tipe Asus X201 yang RAM-nya internal 4 GB. Jadi dia internal 4 GB dan tidak bisa diupdate. Untuk tipe X201 EV ini, yang tipe ini saya juga bingung ya teman-teman. Saya pernah punya Asus X201 yang RAM 4 teman-teman. Dan itu tidak bisa diupdate. Cuman ini Asus X201 EV apa? Nah ini. Jadi teman-teman, ini saya membuka DXD juga agak lama ya teman-teman. Windows 10 Pro padahal dia 32 bit. Nah ini Asus X201 EP ini modelnya ya teman-teman. Ini internal 2 GB tidak bisa diupgrade. Jadi saran jangan pakai Windows 10 teman-teman. Saran saya gunakanlah Windows 7. Gunakan Windows 7. Karena saya pernah menggunakannya, itu lebih lancar. Jadi itulah kesimpulannya teman-teman yang bisa saya berikan, yang bisa saya sharing kepada teman-teman dalam video kali ini. Nanti saya coba untuk install di Windows 7, saya buat review cara peninstalannya, dan saya buat review dengan menggunakan Windows 7 apakah Asus ini bagus atau tidak ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua. See you.